Kita masih terus menuju ke Komisi 3 DPR RI yang akan menguji calon Kapolri lewat fit and proper test. Masih ada Bang Arsul Sani dari Komisi 3, Pak Benny Mamoto dari Kompolnas, Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani, analis politik. Singkat-singkat ya, abang saya semua ini karena waktu yang sedikit terbatas. Tapi saya ingin tahu, Bang Arsul, dengan situasi bahwa saya misalnya secara pribadi dari catatannya Bang Ray Rangkuti, iyalah itu prerogatif presiden untuk memilih pendekatan yang kesini. Tapi kan transformasi menuju Polri yang lebih lagi terus digalakkan profesionalismenya sejak Pak Tito, begitu dilanjutkan Pak Idam Aziz. Ini kan harus tetap terasa dong gitu, nggak cuma soal keamanannya. Gimana tuh Komisi 3 nanti akan melihat ini semua? Hanya lewat makalah, kunjungan ke rumah udah nggak ada karena pandemi begitu. Tapi makalahnya sendiri transformasi menuju Polri yang presisinya singkatan prediktif, responsibilitas dan transparansi ini, Bang Arsul udah baca, ada hal-hal semacam itu juga muncul dari Pak Sigit? Jadi begini Mas, kalau saya baca dan kemudian saya bandingkan dengan apa yang dulu dipaparkan, disampaikan oleh para calon Kapolri yang terlebih dahulu, maka irisannya itu besar sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya soal desain, katakanlah reformasi birokrasi tentang sosok Polri ke depan itu kan sudah ada dari waktu ke waktu, gitu ya. Atau bahkan sudah ada, dan kemudian menerjemahkannya saja beda-beda. Kalau Pak Tito dengan tagline promoter, kemudian sekarang dengan tagline prediktif, ya. Jadi, nah itu yang pertama. Jadi desainnya udah ada. Yang kedua, Kapolri ini meskipun dia komandan tertinggi di institusinya, ya, tetapi tentu kan punya tim. Nah, tinggal kemudian bagaimana beliau ini menunjuk untuk sektor-sektor yang memang katakanlah Kapolri sendiri itu tidak akan banyak mengurusi itu. Dan yang selebihnya saya kira kan ada Kompolnas, ada Komisi 3 yang tiap saat akan mengingatkan, gitu loh. Jadi kita akan mengawal bersama ya Pak Kapolri yang baru nanti dalam pelaksanaan tugasnya. Oke, Bang Ray, sedikit. Ini juga menjadi sorotan kepolisian sih belakangan. Koreksi saya kalau saya salah, Pak Benny juga dan Bang Arsul juga ya. Polisi ini dianggap terus sebagai perpanjangan pemerintah. Kalau ada orang kritik, pasti kemudian Polri bergerak. Bisa saja si pengkritik pemerintah ini kena kasus hukum. Ini menjadi pertanyaan juga. Kemudian perwira-perwira Polri yang sekarang juga ada di BUMN, menjadi ketua atau kepala di banyak badan-badan milik pemerintah, dan hal ini juga kemudian menjadi kritik tersendiri begitu. Nah, hal semacam ini Bang Ray, positif, negatif, atau bagaimana ke depannya Kapolri yang baru nanti harus melihatnya? Kalau yang pertama itu menurut saya pada figur ya. Intinya kan sebetulnya lebih mendekatkan polisi ke wajah yang dua. Lebih adaptatif dengan perkembangan demokrasi kita, di mana polisi bukan penghambat demokrasi, tetapi mendukung pengayom demokrasi gitu ya. Sehingga orang yang berbeda pendapat, yang melakukan kritik tidak mudah dikriminalisasi oleh polisi gitu. Jadi ini menurut saya perubahan yang bersifat reformatif itu tadi gitu. Jadi ini perubahan mendasar. Dan yang kedua adalah lebih humanis. Lebih humanis itu adalah memperlakukan seluruh masyarakat sebagai manusia gitu. Jadi bukan sebagai orang yang dianggap selalu salah gitu ya. Dan ini pendekatan yang disebut pendekatan yang humanis itu. Jadi figur ini rasa-rasanya ya, atau target ini rasa-rasanya tidak terlalu tepat kalau itu disodorkan kepada Pak Listio. Saya kira bukan figurnya beliau gitu kira-kira. Tapi kalau yang kedua itu iya gitu. Jadi karena itu bersifat internal, memastikan bahwa seluruh aparat polisi itu bertugas untuk dalam rangka dua hal, penegakan hukum, dan yang kedua adalah ketertiban sosial gitu. Langkah-langkah seperti yang kita kenal selama ini misalnya mengaktifkan institusi polisi ke lembaga-lembaga yang tidak berkaitan dengan dua fungsi utama ini, yaitu penegakan hukum dengan juga ketertiban sosial itu, mestinya sudah dinyatakan oleh polisi dan dibolehkan gitu. Dan setelah itu pergi ke katakanlah misalnya ke institusi itu, institusi ini macam-macam, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum dan juga dengan
namanya itu ya, ketertiban, penjagaan ketertiban. Gitu. Ya. Nah ini menurut saya salah satu pekerjaan polisi di masa yang akan datang. Tantangan bagi Kapolri ke depan ya. Tapi jangan lupa ada tren baru juga sekarang yang kelihatan agak mengkhawatirkan bagi saya sendiri. Gitu, Ya. Karena tahun 98 kita habis-habisan ya berjuang sedemikian rupa untuk memisahkan polisi dan TNI. TNI adalah aparatur pertahanan negara, dia militer. Polisi adalah aparat keamanan negara dan dia adalah sipil. Ya. Yang kita nyertai kan kira-kira gitu. Nah sekarang ada lagi kecenderungannya untuk kembali menyatukan dua perangkat ini, gitu. Dua institusi yang jelas-jelas berbeda ini. Yang uniknya bukan datang dari TNI-nya, datang dari polisinya gitu. Peristiwa misalnya ya penegakan keamanan di DKI Jakarta dan banyak peristiwa-peristiwa lain sebetulnya yang kalau kita urut kembali entah itu di dalam pilkada, entah itu macam-macam yang selalu melibatkan TNI justru ya atas permintaan polisi dalam skala yang kita bayangkan masih bisa ditangani oleh polisi, itu juga harus mulai dikaji ulang oleh institusi polisi. Tetapi itu kan juga simbol bahwa keamanan kita solid, kepolisian dengan TNI tidak bisa dipecah belah begitu. Begini Bung Bayu, TNI itu secara teoretiknya adalah alat pertahanan. Dia hanya bisa diaktifkan untuk kebutuhan melakukan pengamanan kalau skala kepengamanannya sudah berangkat menuju ke arah anarki sosial. Gitu loh kira-kira itu. Jadi sekedar cuma menurunkan bendera, kemudian melibatkan TNI. Tidak bisa. Gitu. Nah ini yang harus menurut saya ditinjau ulang lagi oleh kepolisian kita. Sehingga sekarang orang bertanya-tanya kembali. Ini polisinya mau masuk lagi ke TNI. Kalau mau masuk lagi jangan tanggung-tanggung. Kembali lagi seperti zaman Orde Baru. Bahwa polisi itu bagian dari aparatur TNI kan kira-kira gitu. Ya, oke. Nah kritik-kritik ini Pak Beni, Kompolnas saya yakin juga terus mengikutinya dan mendengarkan juga begitu. Hal semacam ini nanti calon Kapolri bisa juga mengatasinya. Anda juga melihat ini jauh sebagai track recordnya dan lain-lain. Ini bisa diatasi juga oleh calon tunggal Kapolri sekarang? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arsul Sani bahwa tentunya Pak Listio tidak bekerja sendiri, punya tim, dan tim inilah yang nantinya harus tepat orang yang tepat didudukkan pada posisi yang tepat sesuai kompetensinya sehingga bisa mengeksekusi apa yang menjadi program-program yang sudah disusun. Termasuk masukan dan catatan dari Bang Ray Rangkuti tadi, saya rasa itu mewakili masyarakat juga melihatnya, itu juga bisa ya dilihat. Betul. Pada saat FGD, kami menyerap aspirasi dari masyarakat, diantaranya hal-hal semacam ini juga kami terima. Ini menjadi masukan juga. Kemudian saya ingin mencatat sedikit bahwa di era medsos sekarang, ketika ada peristiwa kecil saja di satu daerah, itu bisa mendunia. Oleh sebab itu, kalau saya mengharapkan nanti pendekatan restoratif justice ini dikedepankan terhadap hal-hal yang sangat-sangat sederhana. Seperti ibu-ibu yang mencuri koka, kenapa mesti sampai ke pengadilan dan sebagainya. Ketika polisi bisa mengkomunikasikan dengan baik antara para pihak, saya yakin itu bisa diselesaikan dengan baik. Kedua, sekarang kasus-kasus yang menyangkut undang-undang ITE. Ribuan kasus masuk. Nah, hal ini ketika polisi bisa menangani dengan tepat dan bijak, itu tidak berekses panjang. Karena apa? Ketika yang bersangkutan langsung minta maaf, mengklarifikasi, kemudian, maksud saya tidak seperti itu, dan sebagainya, maka masalah itu lebih efektif dan efisien dalam hal penanganannya. Oke, ya Pak Beni. Bagian akhir, Bang Arsul sebagai anggota DPR dan juga Bang Ray, Anda mungkin punya catatan bahwa Kompolnas menyerahkan 5 nama. Saya ingin mengapresiasi 5 nama tersebut secara pribadi karena itulah putra-putra terbaik Indonesia di Kepolisian Republik Indonesia yang sudah diajukan oleh Kompolnas. Nggak terlalu sulit sebetulnya memilih ya sebagai presiden. Benar Bang Ray? Itu nama-nama terbaik sudah ya? Presiden sebetulnya ingin mau apa gitu. Kata presiden lebih memikirkan adanya pendekatan keamanan. Ya, oke. Ya, Bang Arsul, Anda melihatnya siapapun nanti yang menjadi Kapolri ini akan masih dalam koridor yang baik. Paling tidak 5 nama ketika diajukan oleh ke publik.
disebut oleh Pak Mahfud MD ya Pak Beni. Ya. Itu kemudian tidak terlalu gejolak yang berarti. Semua nama itu bagi saya kemudian punya sinyal positif di tengah masyarakat. Bang Arsul, Anda punya catatan di DPR? Ya tentu pertama kami sendiri di Komisi 3 melihat bahwa 5 nama yang diajukan Kompolnas itu adalah memang putra-putra Polri yang terbaik lah. Tetapi kan memang Presiden ini harus memilih satu. Setuju. Ya? Dan satu itu... Kalau boleh 5-5-nya sih boleh ya. Betul. Dan tentu satu itu tadi misalnya yang disampaikan Bang Rey juga tidak keliru, tetapi yang paling penting ya, kan seperti juga menteri gitu ya. Unsur kepercayaan, unsur lebih dikenal itu juga akan turut menentukan ya di dalam pilihan-pilihan terhadap jabatan-jabatan tinggi dan menentukan yang akan ada di sekitar presiden itu. Setuju. Baik. Ya, intinya adalah siapapun yang terpilih, calon tunggal sudah ada, kemungkinan ini akan mulus melewati fit and proper test. Pak Sigit adalah putra terbaik yang harus kita dukung untuk menjadi Kapolri. Ya. Terima kasih Pak Beni dari Kompolnas, terima kasih Bang Rey Rangkuti, terima kasih Bang Arsul Sani. Kita ketemu lagi nanti. Kita mungkin breaking news untuk ikut dalam fit and proper test. Jadi pemirsa Kompas TV bisa terus mengikuti nanti. Sampai jumpa. Terima kasih untuk ngobrolnya pagi hari ini.